Assalamualaikum teman rajut. Kali ini saya mau bercerita tentang kesalahan-kesalahan yang sering kita lakukan, terutama kita perajut pemula ya, dalam membuat tas. Nah, baiklah, mari kita mulai. Nanti sekaligus akan saya berikan tips bagaimana supaya kita tidak mengalami kesalahan-kesalahan tersebut. Baiklah, ini tas saya yang pertama. Jadi tas saya ini saya bikin waktu pertama kali bisa merajut dan buat tas ini. Mana kesalahannya? Kalau untuk rajutannya nggak ada kesalahan ya, semua bagus, rapi, hitungan juga pas. Kesalahannya adalah pada ini Bu, mari kita lihat dalamnya ya. Ini furingnya saya buat sendiri. Kemudian salahnya adalah pada pemasangan resleting. Seperti ini, Bu. Ternyata saya masangnya ini kebalik ya, Bu ya. Harusnya ini, furingnya ini nggak terlihat. Jadi masangnya saya ini kebalik. Coba kita lihat dalamnya ya. Nah, dalamnya sebenarnya, seperti ini kebalik ya, Bu ya. Nih, harusnya ini nggak kelihatan, Bu, ini furingnya ini. Nah, tipsnya adalah bagaimana supaya kita nggak terjadi kesalahan seperti ini ya. Waktu kita bikin furing, mau masang resleting, itu kita ambil tas kita yang lain, misalnya seperti ini ya, tas kita yang jadi. Kita lihat sebagai contoh gimana masangnya gitu. Seperti ini kita lihat apakah sudah pas atau belum, apakah terbalik atau belum. Harusnya seperti ini ya masangnya. Nah, jadi furingnya nggak kelihatan dari luar ya, harusnya seperti itu. Bagi teman rajut yang baru pertama kali buat furing atau jarang-jarang buat seperti saya ini jarang-jarang ya Bu ya bikin furing gitu, dan sering kali lupa. Akhirnya setiap kali bikin furing, pasang resleting, itu saya selalu sandingkan gitu tas yang jadi sebagai contoh, biar nggak kebalik masangnya, apakah sudah pas atau belum, apakah kebalik atau tidak, seperti itu. Nah, itu yang pertama. Ini tas saya yang pertama, Bu. Kemudian tas saya yang kedua adalah ini. Ini saya buat untuk anak saya, Bu. Untuk furingnya sudah rapi, resletingnya juga tidak terbalik. Coba kita lihat ya. Nah, sudah rapi, tidak terbalik juga. Nah, seperti ini ya Bu ya. Nah, seperti ini. Beda kan ya sama yang tadi ya. Coba kita lihat. Kita bandingkan coba ya. Nah, ini kan, ini furingnya kan kelihatan seperti ini. Ini kebalik kurang pas ya. Yang betul, yang pas itu yang seperti ini Bu. Nggak kelihatan jadi furingnya ya. Kalau ditutup seperti ini posisinya, jadi furingnya nggak kelihatan kan. Kalau yang ini kelihatan kan, coba kalau posisinya ditutup. Nah, kayak gini kan masih kelihatan kan, ini kurang pas ya. Kalau yang pink ini, yang lebih pas itu yang warna ungu ini. Jadi furingnya sudah rapi, masangnya seperti ini. Kesalahannya ada di mana? Nah, ini tas kan modelnya ada tutupnya seperti ini, Bu. Kesalahannya ada pada ini, tutupnya ini. Sudutnya kurang bagus kan kalau dilihat tuh kan kebalik ke arah luar kan. Ini terjadi karena saya cuman isi sudutnya ini satu saja. Seperti ini. Nah, kan cuma satu kan isinya. Nah, untuk teman rajut yang mau bikin tas bentuk seperti ini, pakai tutup seperti ini, sudut itu harusnya diisi paling tidak 3 supaya dia bisa membentuk dengan bagus. Kalau cuma satu, hasilnya seperti ini, kebalik ke arah luar seperti ini, kurang cantik ya. Baik, seperti itu. Kemudian tas saya yang ketiga adalah ini Bu. Nah, tas saya ini yang ketiga. Ini modelnya berbeda dari sebelumnya
Kalau sebelumnya itu pakai alas seperti ini ya, ada alasnya. Nah, ini ada alasnya. Yang ungu tadi juga ada alasnya. Ini alasnya kecil. Yang ini bikinnya lembaran dulu. Kita bentuk lembaran persegi panjang seperti itu, kemudian kita lipat tanpa alas. Nah, kesalahannya di mana? Rajutannya sudah bagus ya, sudah rapi. Cuman kesalahan saya itu adalah waktu bikin persegi panjangnya itu kurang lurus Bu saya, jadi agak miring gitu loh. Nah, jadinya kalau dilipat itu seperti ini, jadi nggak lurus ya, agak miring kan. Tuh kan, sebelah sini juga sama. Tuh kan, agak miring kan. Jadi tipsnya untuk teman rajut yang mau bikin tas dengan model seperti ini, lipatan seperti ini tanpa alas, itu usahakan untuk membuat persegi panjangnya itu benar-benar lurus ya. Jangan sampai ada serong sedikit pun, nggak boleh ada serong-serongnya. Karena nanti kalau serong, begitu dilipat, nggak bagus juga hasilnya, kurang cantik ya. Nah, seperti ini kan, nggak bisa lurus kan ya. Seperti itu. Kemudian berikutnya ada ini model serut ini Bu. Model serut ada talinya. Mana kesalahannya? Di rajutannya nggak ada yang salah sama sekali, hitungannya pas, semuanya cantik. Salahnya adalah pada kombinasi warnanya. Jadi saya salah perhitungan Bu. Saya pikir satu gulung itu cukup untuk bikin tas ini, ternyata kurang. Nah, di toko itu warna seperti ini sudah habis. Kemudian kan harus dikombinasi ya. Saya ingin kombinasi yang warnanya ada di sini, di semburannya ini, ternyata nggak ada juga. Adanya ya ini seadanya akhirnya. Nah, tips bagi teman-teman supaya nggak ngalamin seperti ini, kita harus prediksi ya, berapa sih nanti habisnya benang yang akan dihabiskan itu berapa gulung gitu. Lebih baik lebih daripada kurang. Kalau kurang nanti hasilnya seperti ini. Sebenarnya kalau ini tingginya dikurangin, misalkan sampai di sini aja gitu, nggak bisa juga karena ini saya sesuaikan dengan panjang dompet saya. Ini sudah pas segini nih. Kalau cuman segini nanti kurang tinggi, dompet saya nggak bisa masuk nanti. Akhirnya ya seperti ini hasilnya. Ya sudahlah, begitu keadaannya. Kemudian berikutnya adalah ini Bu, modelnya pakai behel ya. Kelihatan nggak sih behelnya? Nggak kelihatan ya. Aduh, susah banget. Ini pakai behel. Nah, kalau modelnya seperti punya saya ini saya bikin modelnya seperti ini ya. Seperti ini ya, Bu ya. Seperti ini. Ini bikinnya caranya adalah kita bikin alasnya dulu selebar behel ketika dibuka. Jadi pas dibuka lebar begini, kita ukur, kemudian alasnya kita bikin sesuai ukuran ini. Akan tetapi ternyata ketika saya bikin seperti itu nggak bisa dipasang Bu, ketika sudah cukup ya, misalkan berapa tingginya gitu sudah cukup ya, kemudian saya coba pasang, ternyata nggak bisa Bu, lebih lebar gitu. Akhirnya saya bongkar dan kemudian saya kurangin. Jadi panjangnya ini saya kurangin 1 cm, lebarnya juga saya kurangin 1 cm dari ini. Ketika dibuka seperti ini, berapa kita ukur, panjangnya kita kurangi 1 cm, lebarnya juga kita kurangi 1 cm. Begitu baru bisa dipasang pas, jadinya seperti ini. Nah, itu beberapa masalah-masalah yang biasa kita temui ya Bu, sebagai perajut pemula. Kalau kita bikin-bikin tas gitu biasanya masalahnya seperti itu. Sekaligus tadi ada tips-tips buat kita perajut pemula yang mau coba bikin tas. Semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa di cerita rajut berikutnya. Wassalamualaikum.